Oke, baik, silakan. Saya, Pak Dr. Misno. Ya, silakan Pak Dr. Zainal. Ini ruangannya Pak Dr. Oke. Zainal. Saya nanti Ya, ruang lain. baik. Pak Astoni ya. Dari Iya, mana nih Pak Astoni ini tinggal nih? Ana berasal dari Prabu Mulih, Palembang, Prabu Sumatera Mulih, Selatan. Palembang. Jauh juga ya. Kegiatan sehari-hari di mana di Bapak? Di sekolah atau di apa tuh? Kalau sehari-hari di sekolah, ini juga lagi di sekolah nih di kantor. Oke, iya. Ya. SMA, SMP atau SD. SD? Alhamdulillah. Udah lama jadi tenaga pendidik? Sudah masuk hampir 4 tahun, Pak. Oke, sudah pengalaman. Jadi berbicara tentang pendidikan itu hal yang tidak aneh ya bagi Pak Astoni tentunya ya, karena Iya, kerjaan sehari-hari di dunia pendidikan. Nah, ketika berbicara dunia pendidikan, tentunya Pak Astoni pernah mendengar bahwa guru itu harus memahami prinsip-prinsip pembelajaran. Nah, apa saja sih Pak prinsip-prinsip pembelajaran itu? eh, prinsip-prinsip pembelajaran menurut Ana pribadi, yang mana seorang guru harus memiliki Oke. suatu prinsip di dalam mendidik anak-anak. Oke. Bagaimana prinsip-prinsip tersebut Iya. bisa dilakukan agar peserta didik yang diajar itu dapat memahami apa pelajaran yang disampaikan dengan berbagai metode, ya. Oke. Misalkan dengan seperti ya sebuah cerita ataupun kisah seperti itu. Iya. Ada lagi Pak selain dari itu? Ya, yang mana prinsip seorang pendidik itu harus menuju ke anak itu bagaimana hasil ketika kita mendidik itu, anak itu mendapatkan pelajaran yang kita sampaikan ataupun materi-materi yang disampaikan. Mungkin seperti itu, Pak Dokter. Oke. Baik. Prinsip pembelajaran, betul apa yang dikatakan oleh Pak Astoni tadi ya, itu adalah tahapan-tahapan, karena dari prinsip-prinsip pembelajaran itu salah satunya tahapan-tahapan di mana seorang guru menyampaikan materinya di dalam kelas. Oke. Nah, yang pertama adalah salah satunya tadi yang dikatakan oleh Pak Astoni, mempertimbangkan tahapan dan capaian pembelajaran peserta didik. Artinya, mulai dari masuk kelas sampai ke akhir keluarnya kelas, Pak Astoni harus memahami alur daripada pembelajaran ya, termasuk capaian pembelajaran daripada siswa tersebut ya. Contoh, Pak Astoni megang mata pelajaran sosiologi contoh ya. Nah, dalam mata pelajaran sosiologi, materi pada hari itu adalah tentang konflik sosial contoh. Nah, maka yang diinginkan oleh guru adalah untuk capaian pembelajarannya, siswa dapat memahami tentang konflik sosial. Siswa dapat memberikan contoh-contoh serta penyelesaian konflik sosial. Nah, itu yang harus kita perhatikan sebagai tenaga pendidik yang kita sebut dengan guru. Nah, kemudian guru juga, tenaga pendidik juga harus terus membangun kapasitas dirinya. Ya, kapasitas dirinya. Artinya bagaimana cara membangun kapasitas ini? Nah, salah satunya dengan cara contoh mengikuti webinar, mengikuti pelatihan, atau mengikuti in-house training ya,
pelatihan di lingkungan sekolah terkait dengan contoh pembelajaran, kurikulum merdeka, asesmen evaluasi dan lain-lain. Dan guru menyadari bahwa pendidikan itu, pembelajaran itu adalah sepanjang hayat. Jadi jangan merasa puas sampai di sini saja pengetahuan aku sudah selesai nih. Ternyata kita harus mengikuti apa namanya, kan pendidikan itu, ilmu itu terus apa namanya berkembang dan berkembang, teknologi itu terus berkembang dan berkembang. Jadi kita harus update diri membangun. Nah, itu salah satu daripada prinsip-prinsip pembelajaran. Nah, kemudian sambil dicatat atau direkam silahkan, Pak. Nah, kemudian juga seorang guru harus mampu ya mendukung perkembangan kompetensi serta karakter peserta didik. Kita ambil contoh, kompetensi anak itu atau peserta didik itu akan sangat berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Begitupun karakter, ya. Belum tentu satu anak menyenangi matematika, sementara anak yang lain dipaksakan untuk menyenangi matematika, padahal dia senangnya di musik atau di seni. Nah, kemudian di karakter ini rata-rata seusia SLTP, SMP ya, itu usianya usia pancaroba. Nah, disinilah peran kita sebagai pendidik, sebagai guru harus membentuk karakter yang baik, karakter yang bagus, sehingga akan terbentuk karakter satu, karakter religi, karakter tanggung jawab, dan sebagainya. Diharapkan peserta didik itu ketika lulus dari sekolah kita itu mempunyai karakter yang unggul, ya. Terus kemudian siswa yang lulus di kita mempunyai kompetensi yang khusus. Dan kemudian guru juga harus dapat menerapkan pembelajaran yang relevan pada mata pelajaran tersebut. Contoh, ini pembelajaran X harusnya model pembelajarannya harus pembelajaran PBL, problem based solving. Pembelajaran mata pelajaran Y harusnya ini CTL, contextual teaching and learning. Nah, seperti itulah seorang guru itu dapat menerapkan model-model pembelajaran yang pas, yang relevan, supaya siswa itu tidak bete atau tidak boring ketika di kelas. Jadi buatlah suasana pembelajaran, suasana kelas ini menyenangkan mungkin, gitu. Dan guru harus berorientasi pada masa depan. Nah, ini berkaitan dengan pembangunan kapasitas diri, membangun kapasitas diri. Nah, disinilah seorang guru harus dapat mentransfer knowledge, teknologi seiring dengan kebutuhan zaman sekarang ini. Zaman sekarang teknologi itu tidak bisa kita hindari lagi. Nah, artinya hal-hal seperti itu harus kita persiapkan. Kalau tidak diri kita yang membranding duluan, apa yang akan kita berikan kepada siswa terkait dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat sekarang ini. Begitu. Apalagi ketika sekarang zamannya era disrupsi 5.0, semuanya serba digital. Nah, guru harus mempersiapkan para peserta didiknya, para lulusannya, para alumninya yang memang minimal untuk mengetahui dunia teknologi serta perkembangannya. Begitu, Pak. Ya, Pak Dokter. Oke, siap. Terus kemudian ketika berbicara contoh kasus di satu sekolah, kita menemukan anak yang malas, ya. Terus kita menemukan anak yang sering kesiangan. Apakah kita begitu saja menjas, ya, bahwa anak itu adalah tanda kutip nggak baik, ya, buruk perilakunya dan sebagainya? Bagaimana tuh menurut Pak? Kalau anak pribadi, termasuk di sekolah kita juga ada juga yang seperti itu, Pak Dokter, ya, yang mereka itu telat datang rutin gitu. Jadi kita guru di sini itu mengklarifikasi
yang pertama kita deketi anaknya. Oke. Kita dekati, kemudian kita tanya masalah kegiatan dia, kegiatannya sehari-hari itu seperti apa. Oke. Nah, dengan itu kita dapat, dengan cara seperti itu kita bisa tahu telat datangnya itu dengan alasan seperti apa. Ya, mungkin Oke. karena kalau anak yang kayaknya kurang bagus akhlaknya, mungkin karena bergadang tiap malam ya kan, seperti Oke. itu. Kegiatan yang mungkin belum sepenuhnya mereka lakukan seperti itu, Pak. Oke. Siap. Nah, betul yang dilakukan Pak Astoni di sekolah itu seperti itu. Jadi approach kuncinya. Pendekatan secara emosional. Kita tidak akan tahu bahwasanya siswa itu boleh dikatakan perilakunya kurang baik. Padahal ketika anak berperilaku kurang baik, mungkin saja anak itu membutuhkan perhatian. Jadi sehingga cari perhatian kepada gurunya. Karena di rumahnya itu kurang perhatian dari orang tuanya. Mungkin di rumahnya broken home antara orang tuanya, atau berada di lingkungan yang kurang mendukung di pendidikannya. Itu bisa saja terjadi. Nah, tugas gurulah yang harus pendekatan secara emosional, hati ke hati, masalahnya bagaimana, seperti apa, terus cara penyelesaiannya sebijak-bijaknya. Begitu ya, Pak? Nah, kemudian ketika kita berbicara penilaian nih, ya, penilaian itu kan ada disusun di RPP dan lain-lain. Apa sih yang dimaksud dengan RPP dan penilaian itu? Mangga, silakan, Pak. Kalau RPP itu rencana pembelajaran. Jadi seorang guru itu harus memiliki rencana di dalam pembelajaran yang mana nantinya rencana pembelajaran itu kita terapkan ketika mengajar anak-anak atau masuk ke dalam kelas dengan sistem rencana yang sudah kita buat seperti itu. Oke. Adapun untuk ya. Iya, silakan lanjut. Untuk penilaian mungkin bisa dengan observasi anak-anaknya seperti itu, ataupun dengan nilai tertulis ataupun nilai hariannya itu. Oke. Jadi penilaian itu ada harian, terus ada UTS dan ada UAS ya, Pak ya? Ya. Betul. Oke, siap. Dalam teorinya yang dikatakan James Bloom ya, bahwa penilaian itu terdiri dari 3. Kemudian dilanjutkan oleh siapa? Thomas Anderson. Satu, penilaian itu harus komprehensif. Di antaranya harus penilaian kognitif, ya, pengetahuannya. Terus kemudian penilaian psikomotorik, ya, keterampilannya, dan penilaian afektif, akhlaknya, karakternya. Nah, dari ketiga ini itu harus dilakukan penilaian tersebut, ya, sehingga penilaian itu secara menyeluruh, tidak hanya penilaian yang bersifat kognitif saja, pengetahuan saja, tetapi penilaian keterampilan, penilaian karakter, akhlak, budi pekerti dan lain-lain itu sangat penting. Terlebih kita sebagai orang timur ya, terkenal dengan kesantunannya di dunia barat sana. Nah, kita sebagai tenaga pendidik ya harus dapat merubah ya karakter-karakter yang notabene tanda kutip menjadi karakter-karakter yang baik, karakter-karakter yang religius. Percuma ketika kita punya siswa, punya lulusan, punya alumni, dia pintar tapi tidak punya akhlak, ya. Percuma dia cerdas tetapi akhlaknya rusak. Jadi pendidikan akhlak inilah yang memang harus lebih diperhatikan oleh guru. Bukan berarti yang harus diperhatikan bukan hanya akhlak saja, tetapi kognitif dan keterampilannya, psikomotoriknya. Begitu. Oke. Dan RPP itu adalah
rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, rencana pelaksanaan pembelajaran itu tentunya kita buat di awal tahun, ya. Kita mengampu mata pelajaran apa, maka dibuatlah rencana pembelajaran untuk 1 semester yang kita sebut dengan promes, ya, promes. Kemudian rencana pembelajaran untuk 1 tahun disebut dengan prota. Promes, prota. Terus kemudian jangan lupa prosem. Promes, prosem sama prosem, prota disesuaikan dengan kalender akademik sehingga ketika kita mengatur jam mata pelajaran itu tidak bentrok dengan kalender akademik yang sudah diterbitkan oleh dinas terkait. Oke, begitu ya Bapak Tony. Artinya guru itu bukan hanya transfer knowledge, bukan hanya transfer keterampilan, tetapi akhlak juga harus kita perhatikan. Sehingga lulusan-lulusan dari sekolah kita itu dapat membanggakan dan mengharumkan nama alma maternya. Sehingga ketika diajarkan berbagai hal, baik teknologi maupun karakter dan lain-lain, itu bisa menjawab tantangan atau kebutuhan pasar yang dibutuhkan. Jadi tidak kemungkinan anak itu menjadi ASN atau TNI atau lain-lain. Ketika pintar, hanya pintar saja tidak berakhlak, percuma juga. Jadi harus seimbang dan balance. Oke, itu ya Pak Tony terkait obrolan siang hari ini. Dicatat atau direkam? Ya, dicatat tadi sedikit, Pak. Ya, mudah-mudahan ketika Pak Astoni nanti sudah dinyatakan lulus di wisuda di sini di Sirajul Falah, dapat membanggakan alma maternya serta dapat membangun alma maternya menjadi perguruan tinggi yang lebih besar lagi. Amin. Ya Allah. Ya, silakan ditutup Pak Astoni, monggo. Ini langsung ke Pak ini Pak ya? Ya, atau Pak Misno? langsung ke Pak Misno, Pak Astoni ke Pak Misno, terus Pak siapa tadi? Pak Burhan. Pak Burhan ke saya. Gitu. Silakan ditutup Pak, monggo. Pak Dokter, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Zainab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Pak Burhan, enggak. Dengan Pak Dokter Misno sudah beres? Alhamdulillah sudah. Oke, siap. Ini di mana Pak Burhan tempat tinggalnya nih? Di Prabu Mulih, Palembang, Sumatera Selatan. Waduh, jauh sekali. Kegiatan sehari-hari di mana Pak sekolah? Si pondok pesantren. Di pondok pesantren. Oke. Di sekolah umumnya ada enggak? Kalau sekolah umumnya nggak ada. Oh, enggak. Oke, siap. Oke, kita ngobrol-ngobrol tentang pendidikan ya. Ya, santai aja tentang pendidikan. Tentunya hal yang tidak asing lagi ketika berbicara pendidikan ya. Nah, di pendidikan itu apa sih tujuan dari pendidikan itu, Pak? Tujuan pendidikan adalah memberikan pendidikan agar menjadi lebih baik lagi, dan mendapatkan ilmu supaya diamalkan dan menjadi modal dalam kehidupan. Oke, ya. Jadi intinya pendidikan adalah merubah ya, merubah yang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak bisa menjadi bisa, yang belum punya karakternya belum terbentuk menjadi karakter yang baik. Itulah tujuan pendidikannya. Nah, ketika berbicara akhlak ya, karakter. Nah, kenapa sih Pak rata-rata orang tua sekarang itu lebih menitipkan anaknya itu ke pondok? Bahasanya ketika menitipkan anak itu untuk memperbaiki akhlaknya ke pondok, terus dianggap bahwa pondok pesantren itu adalah bengkel ya. Bahkan banyak sekali kasus-kasus yang memang anaknya, mohon maaf tanda kutip, itu dititipkan aja ke pondok. Nah, hal seperti itu menurut Pak Burhan bagaimana tuh? Silakan. Kalau menurut saya itu pandangan yang salah, karena di pondok ini bukan cuma sekedar penitipan. Kalau cuma penitipan kayak parkiran aja. Panti asuhan kayak gitu. Betul. Jadi karena yang lebih ideal itu seperti apa? Seperti apa menurut Pak Burhan? Anaknya dititipkan ke pondok itu untuk belajar, untuk belajar karakter, belajar agama, untuk menjadi lebih baik. Adapun untuk pendidikannya itu masih orang tua berkewajiban mendidik dan mempelajarkan kepada anak-anaknya. Oke, siap. Nah, memang terjadi hal-hal pemahaman sebagian daripada orang ya, manusia terkait dengan hal tersebut. Jadi dianggapnya bahwa pondok itu adalah penitipan untuk memperbaiki yang memang dari kurang baik menjadi baik. Seperti itu kan kenyataannya, seperti itu Pak. Iya, padahal bukan itu. Intinya belajar agama. Nah, ketika belajar agama, mereka akan tahu dan memahami arti dari sesungguhnya isi kandungan dari agama tadi. Salah satunya apa yang dikatakan Pak Burhan adalah karakter atau adab, etika, akhlak. Nah, itu akan terbentuklah etika, adab, akhlak dan sebagainya ketika anak mengetahui dasar-dasar daripada agama. Oke. Nah, apakah menurut Pak Burhan ketika di pondok itu seorang guru hanya mentransfer knowledge saja, mentransfer kognitifnya saja, ataukah lebih setuju
mentransfer dari ketiga prinsip tadi. Salah satunya adalah kognitif, pengetahuan, terus psikomotorik, keterampilan, afektif itu akhlak. Jadi menurut Pak Burhan, layaknya seperti apa untuk mendidik anak itu di pondok pesantren seperti itu? Untuk mendidik di pondok pesantren, dia karena dia langsung antara pendidik serta sama yang dididik, jadi semuanya itu adalah yang ada di pesantren adalah ilmu. Selain dia juga belajar ilmu agama, belajar bersosialisasi bersama teman-temannya, belajar menghormati guru, ta'zim kepada gurunya, dan gurunya pun juga menjadi contoh buat para santrinya. Dan ketika nanti dia keluar, bisa dipraktekkan di luar sana. Oke. Jadi intinya dari teori yang dikatakan Thomas Anderson adalah kognitif, psikomotorik, dan afektif itu harus semuanya diterapkan di dunia pendidikan, baik itu pendidikan yang formal ya, maupun yang pondok pesantren. Dan pondok pesantren pun sekarang sudah formal, Pak. Itu sudah bisa mengeluarkan ijazah gitu. Alhamdulillah. Dan diakui tingkatannya SLTP atau SLTA. Mungkin seperti itu. Nah, jadi bukan hanya agama saja, bukan hanya umum saja, tetapi di situ harus ada pendidikan keterampilan ya di pondok itu. Pendidikan keterampilan contoh. Nah, di pondok pesantren diajarkan cara menjahit, cara beternak lele dan lain-lain. Itu keterampilannya. Sehingga ketika lulus dari pondok pesantren itu kemudian kembali ke masyarakat, ya minimal sudah mempunyai keahlian, ya keahlian khusus untuk skill ya skill. Iya, skill. Jadi sehingga untuk apa namanya berusaha atau berwirausaha sudah ada bekal ketika di pondok pesantren itu. Begitu Pak ya. Jadi iya, betul. Ya, memang harus semuanya tuh dari ketiga itu. Baik itu di pendidikan umum ya maupun di pendidikan pondok pesantren dalam hal ini kognitifnya, psikomotoriknya, dan afektifnya itu harus sejalan tiga-tiganya, sehingga diharapkan lulusan alumni santri dari pondok yang Bapak mengabdi di sana sudah siap berkiprah di masyarakat. Gitu Pak. Iya. Oke. Jadi yang sudah dilakukan di pondok Pak Burhan itu seperti apa untuk keterampilannya dan sebagainya? Kalau keterampilannya kita masih di perkebunan. Di perkebunan. Ya, bertani berarti ya Pak ya, bertani. Iya, bertani. Di sini ada kebun sawit. Ada kebun sawit. Jadi para santri itu ditatar untuk memahami mulai dari on farm sampai off farm, pengolahan dari sawit tersebut. Itu dikenalkan di dunia pondok pesantren, sehingga diharapkan lulusan dari pondok Bapak itu ketika kembali ke masyarakat sudah mempunyai bukan hanya ilmu agama, bukan hanya ilmu umum, tetapi skill atau keahlian itu sudah dipunyai. Begitu Pak ya? Iya, betul sekali. Oke, siap Pak Burhan. Nah, Pak Burhan sendiri ketika nanti dinyatakan lulus dan wisuda di STT Sirojul Falah, yang tentunya Pak Burhan pun akan menjadi alumni STT Sirojul Falah Bogor ini. Nah, yang tentunya Pak Burhan di sana di Prabu Muli ya? Iya, Prabu Muli. Di Prabu Muli dapat membawa nama besar Sirojul Falah ini gitu ya.
Jadi alma maternya seperti apa dan bagaimana sehingga bisa menerapkan apa yang didapat oleh Pak Burhan di Bogor ini dan membesarkan nama alma maternya. Amin. Itu saja ya Pak Burhan. Oke, siap Pak. Hari ini. Silakan ditutup. Oke, terima kasih Pak untuk nasihat dan ilmunya hari ini. Semoga bermanfaat buat saya pribadi dan kehidupan saya. Amin. Silakan ditutup Pak, monggo. Ya, mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.